Selamat datang kembali pada mata kuliah Fisika Terapan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang praktikum pengukuran. Alat yang kita gunakan adalah jangka sorong, di mana jangka sorong atau vernier caliper ini digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan ketebalan suatu pipa. Skala yang ada di jangka sorong ini ada dua. Yang pertama adalah skala utama. Yang ini merupakan skala utama dalam satuan milimeter. Jadi 0, kemudian 1, 2, 10, 20, 30 milimeter. Kalau skala bagian sini merupakan skala utama juga, namun dalam satuan inci. Selain mempunyai skala utama, jangka sorong juga mempunyai skala nonius, yaitu di sini, kemudian di bagian atas. Nah, kita mengukur ketebalan diameter dalam dan diameter luar dari sebuah pipa tersebut menggunakan skala utama milimeter dan skala noniusnya yang bagian bawah. Skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong ini tergantung dari banyaknya garis pada skala nonius ini. Sebagai contoh, skala utama di jangka sorong ini, skala kecil terkecil di skala utama adalah 1 mm. Kemudian di bawahnya itu ada 21 garis kalau kita hitung 0. Tapi kalau kita mulai biasa perhitungan 0 tidak dihitung, berarti di sini ada 20 garis. 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jadi untuk menentukan skala terkecilnya, 1 mm dibagi dengan 20, maka hasilnya 0,05 mm. Jadi tergantung dari banyaknya garis dari skala nonius tersebut. Untuk membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini, yang harus kita perhatikan adalah angka 0 pada skala nonius. Angka 0 pada skala nonius berada di antara angka 11 dan 12 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 11 mm lebih. Lebihnya itu ditentukan oleh angka skala nonius. Jadi pada garis keberapa skala noniusnya yang berhimpit dengan skala utama atau garisnya membentuk garis lurus. Kalau lihat di sana, garis yang membentuk garis lurus antara skala utama dengan skala nonius berada di 4,5 ya, atau garis ke 9. Jadi kita menghitung garis itu mulai dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. 9 dikalikan dengan 0,05 itu adalah 0,40. 9 dikalikan 0,05 adalah 0,45. Jadi hasil pengukuran ini adalah 11 mm ditambahkan dengan 0,45 mm. Jadi hasilnya adalah 11,45 mm. Untuk selanjutnya pembacaan skala nonius, kita menggunakan angka. Sebenarnya kita bisa menggunakan garis, tetapi untuk lebih mudahnya
kita bisa menggunakan angka nantinya di skala non-use-nya. Kalau seandainya saudara bisa lebih mudah memahami menggunakan garis, silakan. Kalau lebih mudah memahami angka, silakan juga. Jadi kalau untuk menentukan lebihnya itu tergantung dari garis keberapa yang membentuk garis lurus antara skala utama dengan skala non-use-nya. Jadi kalau di sini garis yang membentuk yang sama itu adalah yang lurus itu adalah di garis ke-9 tadi. Nah, kalau kita hitung satu-satu, misalnya di garis pertama ini berarti 1 kali 0,05 berarti 0,05. Kemudian di garis kedua 2 kali 0,05 berarti 0,1. Kemudian garis ketiga berarti 3 kali 0,05 berarti 0,15. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini, kalau kita menggunakan angka berarti kita ingat saja, berarti di sini adalah 0,5 kalikan dengan 0,1 berarti 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45 sampai seterusnya. Jadi hasilnya nanti 11 mm ditambahkan garis yang lurus adalah ini berarti di 4,5 berarti 0,45. Jadi hasil pengukurannya adalah 11,45 mm. Contoh selanjutnya adalah pengukurannya seperti ini. Garis yang sejajar adalah di 5,5 berarti 0,55 tambahnya nanti. Berarti ini adalah 30 mm ditambahkan dengan 0,55 mm berarti 30,55 mm. Sekarang kita melakukan pengukuran diameter luar dari sebuah pipa. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita lihat apakah jangka sorong ini sudah berada di 0 mm pertama kali. Ya, bisa dilihat di sini garis sejajar adalah di 0 mm. Ya. Nah, pertama kali yang kita lakukan, kita geser rahang dari jangka sorong ini. Selanjutnya kita ukur seperti ini diameter luar dari pipa tersebut. Misalnya, ya, kita ukur seperti ini. Atau bisa juga mengukurnya seperti ini, ya. Kemudian kita kunci. Nah, setelah kita kunci, kita lepaskan dan kita baca hasilnya. Dari hasilnya terlihat bahwa skala utamanya berada pada 47 mm. Kemudian angka yang sejajar itu adalah angka 8 berarti 0,8, sehingga hasil pembacaan diameter luar dari pipa tersebut adalah 47,8 mm. Selanjutnya kita mengukur diameter dalam dari sebuah pipa. Kita longgarkan skrup penguncinya, kemudian kita ukur diameter dalamnya. Kita cari yang paling maksimal di sini. Ya, setelah itu kita kunci dan kita lepaskan. Kita lihat hasil pembacaannya. Kalau dilihat di sana, skala utamanya berada pada 42 dan 43 mm. Jadi 42 mm lebih. Kemudian kita lihat
skala Nenniusnya. Yang sejajar itu adalah di 6,5, berarti 0,65. Sehingga hasil pembacaan diameter dalam dari pipa ini adalah 42 mm ditambahkan dengan 0,65 mm. Jadi hasilnya adalah 42,65 mm. Demikian cara penggunaan jangka sorong. Selamat mengerjakan praktikum.